Satu, dua, tiga. Bandar Lampung katanya panas. Cakep. Tapi kami ikutan Milnas. Cakep. Inilah kami dari tim Tangkas yang akan selalu siap untuk membadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami tim Tangkas Chef Gunadarma. Ikhlas dan profesional. Salam yang kami hormati kepada Dewan Juri yang terhormat. Terimalah salam kami. Perkenalkan, kami dari delegasi KCSF Gunadarma dengan rekan saya Saudara Muhammad Fikri Aslahuddin sebagai pembicara pertama selaku pembicara pro yang akan memaparkan awal perdebatan dengan alasan mendasar dan gamblang. Lalu rekan saya Saudari Rika Sukiyarti sebagai pembicara kedua selaku pembicara kontra yang akan selalu menjadi penguat argumen dan penambah argumen. Dan saya sendiri, Ahmad Hilal Nazmiuda sebagai pembicara ketiga selaku pemberi konklusi yang akan mendukung, melengkapi, dan memperkuat tim Tangkas. Dengan mosi yang ada pada kali ini adalah perkembangan vintage syariah Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Izinkan kami akan memberikan pandangan argumen pro, kontra, dan konklusi. Sangat diharapkan pandangan kami menjadi penilaian baik dan bukti konkret dalam membumikan ekonomi syariah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 mendefinisikan fintech syariah sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan berlandaskan prinsip syariah. Layanan ini mempertemukan pembiayaan dengan penerimaan pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan edukasi konvensional merujuk pada metode tradisional yang telah lama digunakan, seperti pengajaran di kelas, seminar, dan workshop secara tatap muka. Literasi keuangan syariah adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah menawarkan solusi yang inovatif dan edukatif dan efektif untuk meningkatkan literasi. Saya dari tim Pro akan menyampaikan argumen bahwa pengembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi dibanding dengan edukasi konvensional. Berikut akan saya jabarkan beberapa keunggulan keuangan syariah bersistem fintech syariah. Yang pertama, poin pertama di sini ada aksesibilitas dan potensi jangkauan. Fintech syariah memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan edukasi konvensional. Menurut data OJK tahun 2023, terdapat 17 perusahaan fintech lending syariah yang terdaftar dan berizin di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan pertumbuhan sektor ini begitu pesat. Jika kita bandingkan dengan edukasi konvensional seperti seminar atau workshop, jelas bahwa fintech syariah memiliki potensi jangkauan pasar yang lebih luas. Selanjutnya poin kedua, inovasi dan pertumbuhan yang besar. Fintech syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan inovasi yang terus-menerus. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2022, Indonesia berada di peringkat pertama untuk pengembangan ekonomi Islam digital. Laporan tersebut juga mencatat bahwa investasi global dalam fintech syariah mencapai 49 juta dolar pada tahun 2022 dengan Indonesia sebagai salah satu pasar utamanya. Poin selanjutnya sekaligus poin ketiga yaitu pembelajaran yang dinamis dan adaptif. Salah satu keunggulan utama fintech syariah dalam meningkatkan literasi keuangan adalah kemampuannya untuk menyediakan pembelajaran yang dinamis dan adaptif. Sebagai contoh, platform investasi syariah, Bibit Syariah menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis perilaku investasi pengguna dan memberikan edukasi yang sesuai. Berdasarkan data internal Bibit Syariah, pendekatan ini berhasil meningkatkan retensi pengguna sebesar 40% dan meningkatkan jumlah pengguna melakukan investasi rutin sebesar 55%. Poin terakhir yang merupakan poin keempat, mampu mengintegrasikan fintech syariah ini ke dalam kehidupan sehari-hari.
Fintech syariah memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan edukasi keuangan syariah ke dalam aktivitas sehari-hari. Ini menciptakan lingkungan belajar yang relevan, yang sulit dicapai melalui metode edukasi konvensional. Sebagai contoh, platform dompet digital syariah Dana Syariah melaporkan bahwa 82% pengguna mereka lebih memahami konsep zakat dan wakaf melalui fintech syariah ini, karena mereka mengaplikasikan secara langsung lewat aplikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung dalam menggunakan produk keuangan syariah dapat meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Berdasarkan data dan argumen yang telah kami paparkan, jelas bahwa perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih memiliki potensi yang jauh lebih besar dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dibanding dengan keedukasi konvensional. Fintech syariah menawarkan solusi yang lebih efektif dan relevan. Kami yakin bahwa dengan terus mendukung dan mengembangkan ekosistem fintech syariah, Indonesia dapat meningkatkan literasi keuangan syariah yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, menurut data OJK tahun 2022 berdasarkan hasil survei nasional menunjukkan bahwa dari 34 provinsi dengan total 14.000 responden menunjukkan bahwa kontribusi fintech dalam peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia hanya sebesar 10,9%. Bahkan dalam inklusinya lebih rendah lagi, hanya sebesar 2,56%. Pertanyaan kami Dewan Juri, apakah fintech syariah ini efektif untuk peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia secara global? Maka kami nyatakan tidak. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen saya pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyanggah dari atas hal yang disampaikan oleh tim Pro. Yang pertama, disampaikan oleh tim Pro terkait aksesibilitas atau jangkauan dalam penggunaan fintech syariah jauh lebih luas dibandingkan edukasi konvensional dalam peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia. Dan juga disebutkan bahwa salah satu kegiatan yang seperti kegiatan seminar. Perlu diketahui oleh tim Pro bahwasannya digital saat ini sudah memasuki berbagai ranah, salah satunya dalam pelaksanaan kegiatan seminar yang juga dilaksanakan secara online. Hal tersebut juga dibuktikan bahwa lembaga-lembaga besar seperti OJK, LPS itu dalam meningkatkan literasi keuangan syariah Indonesia itu menggunakan sistem edukasi konvensional. Salah satu kegiatannya yaitu pada kegiatan ASEAN Fest 2023 atau OJK Seminar on Financial Inclusion yang dilaksanakan juga secara online, sehingga itu membuktikan bahwa edukasi konvensional masih juga dilaksanakan oleh OJK. Poin kedua, dalam perkembangan fintech syariah di Indonesia, saya tekankan kembali bahwa kontribusi fintech syariah di Indonesia dalam mendorong literasi keuangan syariah hanya berkontribusi kecil sebesar 10,9 dan untuk inklusi hanya sebesar 2,56%. Dan juga kita perlu melihat bahwa dalam perkembangan fintech terkait aksesibilitas internet, dari data ARJI membuktikan bahwa terdapat 20,5% atau sekitar 60 juta masyarakat di Indonesia masih belum bisa mengakses internet. Maka tidak bisa dalam melakukan kegiatan ini tidak bisa hanya menggunakan fintech syariah saja, tapi diperlukan adanya edukasi konvensional untuk menggait masyarakat yang belum mendapatkan akses internet. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumen terkait edukasi konvensional dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Menurut Jamarah 1996, bahwa metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional atau biasa disebut juga dengan metode ceramah. Metode ini sudah dilakukan sejak dulu. Bahkan mengenai tentang edukasi konvensional juga, ini didukung oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Syafii Antonio yang menekankan bahwa literasi keuangan syariah harus dimulai sejak dini dan diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi konvensional merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan terkait kelebihan dari edukasi konvensional dibandingkan dengan fintech syariah. Yang pertama, edukasi konvensional memiliki struktur atau sistem yang terorganisir. Dengan adanya struktur dan sistem yang terorganisir, ini memungkinkan bahwa penyampaian materi keuangan syariah secara sistematis mulai dari konsep hingga aplikasinya. Struktur ini membantu masyarakat untuk membantu pemahaman yang solid dan berkesinambungan tentang prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kelebihan yang kedua yaitu
di mana masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan ahli atau pakar-pakar keuangan syariah di Indonesia. Interaksi tatap muka antara ahli ekonomi syariah dan masyarakat memungkinkan penjelasan yang lebih dalam dan langsung. Ahli pakar ekonomi juga dapat memberikan contoh yang konkret serta memberikan jawab pertanyaan secara real time. Selain itu, maka dari itu, saya dari tim kontra menyampaikan beberapa solusi sehingga dalam peningkatan edukasi konvensional, dalam peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia diperlukan beberapa hal. Yang pertama, yaitu pemerintah harus bermitra dengan organisasi lokal di mana ini menyediakan sumber daya literasi keuangan syariah dan juga membuat acara-acara di masyarakat yang merupakan strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman keuangan di kalangan masyarakat. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat mencakup penyediaan materi edukasi seperti buku panduan, modul pembelajaran, dan alat bantu visual lainnya. Selain itu juga mengadakan kegiatan seperti seminar, tokoh karya, dan sesi konsultasi lainnya. Acara ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan ahli keuangan yang mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Dewan Juri yang terhormat. Apapun sistem maupun metode yang akan digunakan oleh kita semua demi membumikan ekonomi syariah di Indonesia, kita harus selalu ingat ayat pertama Al-Quran yang turun ke dunia, yaitu Iqra, yang terkandung pada surat Al-Alaq. Ini memaknai bahwa segala hal yang memang kita harus persiapkan itu harus berdasarkan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang baik. Ilmu itu adalah untuk bermanfaat, untuk memperbaiki hidup, untuk damai dan sejahtera di masa yang akan datang. Dapat saya tarik juga dari mosi perdebatan kali ini, yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah, yang dimana sudah menjelaskan betapa pentingnya jika individu dapat banyak membaca atau menambah wawasan dari dalam dirinya, yaitu ilmu tadi yang sudah saya singgung sebelumnya. Izinkan saya sampaikan bahwa terdapat banyak poin yang baik yang dapat saya simpulkan dari rekan-rekan pembicara pro maupun kontra yang bisa saya sampaikan untuk kita kolaborasikan menjadi sebuah rencana yang baik untuk membumikan ekonomi syariah, keuangan syariah di Indonesia. Yang utamanya adalah mengenai literasi keuangan syariah di Indonesia. Kita sudah melihat beberapa metode yang sudah diberikan oleh rekan-rekan dari tim pro maupun tim kontra itu memiliki banyak sekali ide-ide baru yang bisa kita kolaborasikan menjadi satu ide yang dimana bertujuan sama, meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia, yang dimana memang literasi keuangan syariah di Indonesia masih minim sekali. Islam, kita perlu mengingat bahwasanya Islam bukanlah agama yang kolot. Islam adalah agama yang dapat mengupgrade dan mengikuti bagaimana perkembangan dari zaman di dunia itu sendiri. Contohnya, saya dapat memberikan bukti bahwasanya di Indonesia itu ada MUI yang dimana mereka memberikan kemudahan mengeluarkan fatwa ataupun kebijakan yang dimana mereka bisa melihat, masyarakat bisa melihat ini bertentangan atau tidaknya sebuah hal baru yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah vintage syariah. Mohon maaf. Lalu, kemajuan teknologi tidak dapat dihentikan, dilupakan, ataupun melakukan penolakan penuh. Karena keberhasilan penyesuaian terhadap kemajuan di dunia ini, salah satunya dilihat dari kemajuan teknologinya. Memang benar bahwa perkembangan vintage syariah tidak bisa menutup kemungkinan dia lebih maju daripada literasi konvensional yang sudah disebutkan sebelumnya oleh rekan-rekan dari tim pro maupun tim kontra. Tetapi kita tidak bisa mendiskriminasikan bahwasanya peluang dari adanya literasi konvensional ini juga meningkat, membuat meningkatnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Dengan bukti contoh, rekan pembicara kontra atau pembicara kedua yang dimana ia menyebutkan adanya penyebaran informasi penjelasan mengenai keuangan syariah melalui platform YouTube, live media sosial, dan lain-lain, ini menjadi bukti adanya kolaborasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita perlu adanya kolaborasi. Teknologi sangat berguna mencapai target semua masyarakat di Indonesia dan berbagai kalangan di kalangan Indonesia. Tetapi itu hanya terjadi ketika mereka adalah orang-orang pemuda di Indonesia. Tetapi pemuda Indonesia sendiri pun masih sedikit memahami tentang literasi keuangan syariah dan lebih sedikit meminati untuk mempelajari keuangan syariah itu sendiri. Bagaimana dengan kaum rentan di daerah? Bagaimana mereka orang-orang Indonesia yang terdapat di daerah dan mereka tidak paham dengan teknologi? Inilah kegunaannya dari literasi konvensional itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Saya selalu mendengar bahwa kita dapat memulai dengan orang sekitar. Cara ini dikatakan serupa dengan edukasi konvensional. Mengapa?
Karena dalam membumikan ekonomi syariah itu harus dari orang terdekat. Dengan cara kita memberitahunya, dengan cara kita menjelaskannya, itu termasuk ke dalam literasi konvensional Dewan Juri yang terhormat. Maka hal ini menjadi bukti kuat bahwasannya jika memang ingin meningkatkan literasi keuangan syariah, tetap harus menggunakan metode edukasi konvensional melalui materi perkuliahan atau pelajaran serta pengadaan acara seperti seminar nasional yang sudah disebutkan oleh pemaparan sebelumnya. Dalam hal ini saya dapat simpulkan bahwa kedua hal yang telah rekan-rekan argumentasikan dapat menjadi sebuah kolaborasi yang mantap dan konkret untuk membumikan literasi keuangan syariah. Dan sekian, terima kasih. Itu adalah hasil dari pemaparan argumen kami, yang insya Allah menjadi sebuah acuan informasi dalam berdiskusi kita semua. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada juri, rekan-rekan berdebat, dan para panitia. Kami mohon maaf jika terdapat penyampaian yang mungkin salah atau membuat tersinggung, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri agenda ini, izinkan saya untuk memberikan pantun. Jalan-jalan ke Nilakandi, Cakep. jangan lupa membawa teri. Cakep. Semoga Dewan Juri menyukai agar tim Tangkas dapat dimenangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari tim Tangkas, KSSF Gunadarma. Ikhlas dan profesional.